mindset, Mindset ya dari Mindset, diri pola sendiri pikir. balik lagi pola ke Iya, pikir. iya. Kayak nggak ada lagi sih menurut aku, kayak sebenarnya mau cuma ya lu jangan buang sampah sembarangan dong iya, gitu. kayak mau diomongin kayak apapun, kitanya nggak di dalam hati kita tuh nggak mau mulai, nggak bisa. Halo teman-teman, selamat datang kembali untuk Light Vibes from Amanda. Ini adalah sebuah ruang santai di mana kita bisa berbincang berbagai hal, tetapi semoga menginspirasi. Hari ini kita bersama Rangga, Halo. perwakilan dari generasi muda, dan narasumber kita yang hebat, Anjani Mater, pelaku ekowisata. Aku mau ke Ibu Amanda dulu deh sih. Ibu makasih banget udah kasih kesempatan buat aku lagi di sini. Ibu, kenapa pembahasan kita tapi hari ini adalah tentang ekoturism? Ekoturism itu kalau secara ringan bisa disebutkan pariwisata berwawasan lingkungan. Jadi kita memang menikmati wisata, melakukan perjalanan, tetapi juga tetap memperhatikan masalah lingkungan. Bukan hanya lingkungannya, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Dan kenapa ini penting? Karena di samping memberi kesenangan hati ya untuk mereka yang berwisata, tetapi dampaknya itu sangat besar sekali, terutama dampak lingkungannya. Ketika berkendaraan, misalnya tergantung kita berwisata kemana, kalau berwisata ke luar negeri lebih besar lagi dampak lingkungannya. Belum lagi sampah-sampah yang disebabkan oleh para pelancong dan juga bagaimana sikap mereka atau sikap para pelancong itu terhadap masyarakat yang didatangi. Jadi ini adalah suatu hal yang penting. Oke. Sebagai pelaku industri pariwisata, menurut Ibu kita harus mulai dari mana sih Bu? Apakah dari kebijakan pemerintah atau mungkin dari komunitasnya dulu? Kalau menurut Ibu gimana? Saya bukan pelaku industri pariwisata, penikmat. Enggak, mungkin juga ya pelaku karena ikut terlibat juga kan. Menurut saya harus berjalan beriringan. Kebijakan itu kan memang penting supaya apakah pariwisatanya berwawasan lingkungan, kemudian juga mengenal sosial budaya, memberikan juga informasi dan lain sebagainya. Sehingga memang pemerintah itu penting untuk memberikan edukasi atau peningkatan kepedulian terhadap pariwisata berwawasan lingkungan. Tetapi kita tidak perlu menunggu sampai ada kebijakan misalnya, karena apakah sebagai komunitas atau sebagai memang industri pelaksana kegiatan pariwisata itu juga sebaiknya memberi contoh yang baik atau belajar gitu bagaimana pariwisata yang baik untuk masyarakat maupun untuk lingkungan. Ya. Nah ini tadi Ibu kurang ini ya untuk pelaku pariwisata. Nah kebetulan di sini juga ada bisa dibilang pelaku ya, Anjani. Halo. Halo, selamat Ini siang. punya platform ya, Iya, Anjani ya, betul. dengan nama Kembali Berwisata ya. Betul. Bisa diceritain sedikit nggak sih latar belakangnya apa itu Kembali Berwisata? Oke, jadi tuh sebenarnya Kembali Berwisata itu adalah media mungkin ya, kita bisa sebut sebagai media. Untuk sekarang ini kita masih berbasis online, jadi kita hanya melalui sosial media Instagram. Hopefully nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi channel-channel yang bisa kita mainkan lagi. Tapi Kembali Berwisata sendiri kita mulai ini di tahun 2020 pada saat pandemi ya, pada saat COVID dan lockdown. Aku dan 2 partner aku lagi dan beberapa teman-teman yang memang udah banyak membantu juga gitu ya di 2020, kita melihat bahwa memang sih pada saat itu kita lockdown, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa berwisata ya. Untuk aku yang sebelumnya memang berkecimpung di dunia wisata, sempat stres juga tuh gitu. Jadi kita nggak bisa pergi, kita nggak bisa kita nggak bisa berbuat giving back juga ke community yang memang biasa kita dulu datengin. Kemudian setelah itu tapi kita melihat oke, kita ambil nih apa yang bisa kita coba mainkan nih nantinya setelah pandemi ini selesai, kira-kira kita pengen pariwisata itu seperti apa gitu. Dan di situ kita mulai mikir, oke, berarti kemungkinan besar kita bisa berbuat dengan cara menggaungkan secara online pariwisata berkelanjutan itu seperti apa sih idealnya gitu. Ketika kamu nanti, pastinya kan orang pengen pergi nih ketika nanti pandemi selesai gitu ya. Mereka pengen pergi, apa yang seharusnya mereka
mindset mereka lah, apa yang seharusnya mindset mereka ketika mereka akan traveling ke suatu tempat gitu. Nggak cuman mau ngambil keindahan tempat itu aja, tapi kayak bagaimana juga si kita ini sebagai orang yang berwisata ke tempat itu kita lihat secara holistik lah gitu. Nggak cuman, baik lagi kayak tadi Ibu Amanda bilang, nggak cuman dari lingkungannya aja, tapi dari orang yang tinggal di sana. Bagaimana small act kita tuh bisa memberikan dampak besar buat mereka secara jangka panjang segala macam. Jadi memang kembali berwisata ini kita bentuk, akhirnya media ini berbasis online untuk menginfokan atau untuk bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman kita di followers kita di community kita ini, bagaimana kita bisa sama-sama menggaungkan pariwisata secara ideal seperti apa, berwisata secara ideal. Kenapa kembali berwisata? Karena zaman itu adalah memang untuk kedepannya nih persiapan nih kembali berwisata lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dalam menjalani kembali berwisata ini apa sih kesulitannya menurut Anda ini? Kesulitannya pasti awalnya itu kita, jadi kembali berwisata ini kalau misal nanti teman-teman lihat ya di platform Instagram kita tuh sangat mengedepankan visual. Jadi kita pengen visualnya itu setiap pembahasan kita atau pembahasan kita itu fresh. Jadi memang kita targetnya ini adalah gen milenial dan gen Z yang sangat-sangat aware dengan keindahan visual gitu ya. Jadi ketika kita pengen punchline-nya langsung mungkin slide pertama itu supaya mereka bisa baca nih slide selanjutnya, kita harus cari nih gimana caranya slide paling pertama ini bisa meng-guide mereka. Jadi mereka stay nih gitu ya. Karena sosial media kan banyak banget kan. Jadi gimana caranya mereka stay sama apa yang pembahasan kita. Jadi pertama strugglingnya di situ. Karena aku punya konsep, aku dan partner aku ini punya ideation, kita mau ngebahas ini, mau ngebahas itu. Cuman kita bagaimana otak kita yang sangat pengen ngebahas ini nih, yang kompleks ini, gimana kita translate ini ke sesuatu yang simple gitu, tapi tidak menghilangkan maknanya gitu. Nah itu sebenarnya struggling awal. Tetap informatif, tetap mengedukasi, tapi tidak menggurui. Jadi kayak kita sebenarnya belajar bareng dengan kalian. Kalau kalian punya informasi lebih tepat lagi tentang apa yang kita bahas, feel free untuk tap in ke kita gitu. Jadi kayak bukan kita kayak kalian harus begini loh, harus begini, tapi kayak kalian menurut kalian gimana ya gitu. Jadi kayak memberikan pertanyaan kembali ke mereka gitu. Nah jadi struggling pertamanya itu, jadi kayak menemukan balancing antara informasi yang mau kita sampaikan kepada visualnya ini, bagaimana nggak sia-sia jadinya kita memberikan informasi ini. Yang kedua mungkin untuk pertama tuh konsep dari media ini sendiri, karena kan zaman pandemi itu kan semua main social media ya. Jadi kayak semua itu tertuju pada social media. Bagaimana kita bisa masuk nih ke mereka nih gitu, kemana? Karena orang-orang semuanya tuh ya mulai dari fun, mulai reflection, mulai kayak cerita sedih, semua kan jadi satu tuh. Nah gimana kita masuk ke market itu? Tapi thankfully gitu ya, maksudnya kita udah nemu gitu ya untuk formulanya. Kita waktu itu coba itu di format video gitu, format vertical video gitu. Kalau misalnya dulu kita banyak lihat produksi video itu mau formatnya landscape karena memang untuk ditayangkan di layar besar. Nah, kita coba kemarin format video kita tuh di vertikal dan itu ternyata works gitu. Kita memberikan komunikasi itu karena mereka kan stay-nya on the phone gitu. Jadi mereka kalau udah ngeliat kecil mereka pasti skip. Tapi kalau sekarang format vertikal itu lebih diterima. Jadi lebih kayak ngulik di bagian situnya, karena secara ideation, secara instansinya sebenarnya kita udah lumayan, aku nggak bilang kita expert ya, maksudnya kita lumayan lebih pengalaman lah di situ gitu. Lebih megang banyak data lah ya. Betul. Gimana Pengalaman ya. Masyarakat ya semua. Betul gitu. Oke. Sekarang ini kan ya beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun atau 20 tahun terakhir kan ekoturism itu mulai marak ya. Di mana-mana orang membicarakan ekoturism. Bahkan pelaku usaha pun menangkap peluang ini. Sehingga mulai banyak eko hotel, eko transport, eko restoran, lalu bahkan saya pernah melihat, saya sampai ketawa gitu ya, eko telepon. Jadi itu ada phone booth, tapi dia tulis eko phone gitu ya. Saya pikir ini gimana gitu, apa ekonya di mana gitu. Nah mungkin Anjani bisa beri tips nggak ya? Kita tahu dari mana kalau usaha-usaha itu beneran ekoturism? Betul. Nah, aku sebenarnya juga agak bias tuh dengan itu ya Bu. Aku juga kadang-kadang suka
questioning sendiri gitu ketika aku bepergian kan, misalnya kayak sekarang kita sudah bisa berpergian bebas ya, alhamdulillahnya. Dan memang aku suka mempertanyakan gitu ketika aku mau booking sesuatu restoran apa mereka mengusung nama Eko. Kalau aku sih sebenarnya lebih aku nggak punya tips-tips khusus, kayak aku pun mungkin masih belajar juga nih bareng-bareng dengan praktisi yang lain gimana caranya. Tapi paling kalau dari aku biasanya as simple as kita lihat benar-benar prosesnya mereka dari apa yang mereka kasih lihat di social media. So far sesimpel itu. Karena sebenarnya kelihatan ketika kayak kita lihat mereka mengusung Eko itu kan sebenarnya prosesnya kan ada nih. Misalnya kayak mereka bilang mereka Eko restoran, farm to table restoran. Ya, as simple as kita lihat apakah benar kalian ada farmnya, bibit bebot-bebotnya kita cek dulu nih kayak oke, farmnya seperti apa. As simple as that. Karena sebenarnya konsep Eko itu kan diterima sama orang beda-beda ya, gitu ya. Maksudnya kayak kita penerimaannya tuh beda. Kita bilang yang kita bilang Eko belum tentu orang lain bilang Eko juga, gitu kan. Jadi kayak kalau aku as simple as kita lihat, kita tanya gitu. Oke, kamu konsep kayak aku sih mostly kebanyakan so far yang aku praktekkan tuh di restoran karena kayak tempat makan itu ketika mereka ngomong mereka Eko restoran, Eko food dan segala macam aku lihat gitu kayak kamu dari mana, dari bahan-bahannya. Kalau misalnya mereka bilang concernnya adalah farm to table, dari mana gitu-gitu perkara kayak masalah apakah itu benar atau enggak, kita semua nggak bisa juga nih memvalidasi gitu kan, walaupun memang ada beberapa produk yang mereka punya sertifikasinya juga gitu, kita bisa cek juga, tapi at the end itu balik lagi ke kita sih mau gimana, karena banyak juga yang menurut aku mereka punya sertifikasi tapi at the end ternyata nggak dipakai juga itu bahannya gitu-gitu, seperti itu sih kalau aku. Iya, seperti misalnya ada hotel yang mengaku gitu ya, ya saya tidak menyebutkan hotel mana, tapi misalnya ada suatu usaha lalu ada kunjungan pejabat banyak pohon-pohon gitu. Betul. Nanti pejabatnya pergi, pohon-pohonnya kan sewa gitu ya, dibalikin lagi kemana gitu. Betul. Tapi jadi memang kita harus menjadi pengamat yang baik ya, bukan hanya sesaat misalnya ada satu tempat yang memang kita sukai mungkin kita amati gitu apakah benar dia sudah berwawasan lingkungan. Tapi kalau dari sisi pelancong sendiri ya, kalau Anjani lihat sebelum COVID dan sesudah COVID itu apakah ada perbedaan? Karena ada yang mengatakan memang datanya bahwa ketika COVID itu kan perjalanan memang hampir tidak ada gitu ya, sehingga lingkungan menjadi lebih baik. Nah sekarang setelah COVID apakah ada gitu kesadaran untuk ekoturism itu? Oke, kalau aku ngerasanya belum terlalu signifikan, jujur, karena memang mungkin kalau dari campaign-nya gitu ya, dari instansi baik itu pemerintah maupun swasta ataupun NGO ataupun community itu udah mulai banyak memang yang menggaungkan ekoturism itu sendiri. Cuman kalau dari pelakunya aku merasa belum gitu. Kalau aku berkecimpung mungkin banyak traveling saat ini di dunia pendakian ya, pendaki gunung gitu ya, hiking gitu ya. Dan yang terjadi adalah yang aku tahu ya selama setahun terakhir ini malah jumlah sampah itu makin menumpuk dibanding sebelum pandemi gitu. Terlepas dari memang tren pendakian gunung itu lagi tinggi gitu. Dan sekarang kalau misalnya kita cek, misalnya kita bulan Oktober ini itu kalau kita lihat mungkin nanti di berita pendakian Gunung Gede itu lagi ditutup sementara karena membludaknya sampah. Iya, jadi bukan karena cuaca. Kalau dulu kan penutupan gunung itu cuma karena mostly itu karena cuaca, karena memang ada pembaharuan, benar. Tapi kalau sekarang itu terjadinya karena sampah. Jadi kayak aku tidak melihat signifikan dari pelaku atau pelancong itu sendiri, walaupun gaungnya itu juga besar nih, baik dari ya level pemerintah maupun sampai level komunitas. Nah, aku masih juga belum tahu di manakah missingnya ini, gitu. Karena yang aku lihat banyak juga kalau taman nasional gitu ya. Kalau misalnya aku lihat mereka udah menggaungkan juga, misalnya kayak nggak boleh bawa botol aqua kecil, bolehnya bawa yang besar misalnya gitu. Jadi mereka mengurangi sampah-sampah kecil. Cuman ternyata lolos juga nih. Berarti kan lebih kayak kesadaran si pelancongnya ini, gitu kan. Itu yang menurut aku masih gimana nih cara nge-crack bareng-barengnya gitu. Yang mana sebenarnya ada beberapa kali kita juga komunitas, salah satu komunitasku juga diundang gitu berdiskusi dengan Taman Nasional gitu, gimana caranya. Teman dengan so far sampai sekarang belum
terlihat jelas nih actionnya gitu. Karena sebenarnya itu kan balik ke diri kita sendiri ya, gitu ya. Walaupun mau dikasih tahu sebesar apapun, kalau nggak kena ya nggak akan Bener sih, terlakukan. dari Jadi kitanya sendiri. iya, jadi ya memang kalau buat aku ya itu. Jadi memang gaungnya udah ada, cuman balik lagi ke pelancongnya sendiri tidak Iya. signifikan sekarang. Padahal ya patut dihargai gitu ya niat mereka hiking dan Iya. lain sebagainya itu kan they're connecting with nature gitu ya. Itu tuh Exactly. sangat dihargai tapi rupanya tidak terpikir mungkin bahwa ya connecting with nature bagus tapi dijaga juga dong alamnya ya. Tidak dirusak gitu. Mungkin niatnya udah beda, banyak juga sekarang kan ketika orang berwisata tuh intensinya udah banyak nih Tapi gitu. kan di beberapa gunung kalau nggak salah dengarnya ada yang sebelum mereka naik tuh di inventor, di data dulu tuh mereka Betul. sekecil permen pun Betul. dicatat kan. Betul, ada yang kayak gitu. Cuma mungkin implementasinya memang tidak merata. Iya. Contoh kalau sekarang kita lihat gunung, mungkin jadi pembahasan gunung ya, tapi kayak aku ingat kemarin aku minggu lalu tuh baru ke gunung, ke Ranukumbolo di Semeru, di Mahameru itu kan udah dibuka tuh pendakian sampai Ranukumbolo, sampai danaunya itu. Nah itu mereka tuh dari Taman Nasional, mereka bekerja sama dengan porter dan guide sekitar. Jadi porter dan guide sekitar tuh yang harus menyisir daerah-daerah itu untuk membawa turun sampah. Whether itu sampah dia atau bukan. Cuman baik lagi itu bukan solusi jangka panjang. Mestinya kan dari pelaku, dari pelancongnya gitu, yang bersih sih. Betul. Jadi kayak oke ini solutif untuk jangka pendek, tapi jangka panjangnya gimana gitu. Itu buat yang suka naik gunung, tolong sampahnya dibuat turun lagi ya. Betul. Ya itu sebenarnya juga bukan hanya connecting with nature, itu kan bukan hanya naik gunung ya. Iya. Yang ke laut pun juga nyampah. Kalau kita lihat kan Iya. sebagian besar laut kita kan sudah penuh dengan sampah ya. Sangat-sangat menyedihkan ya. Menyedihkan. Lalu, nah dari yang pernah ikut kembali berwisata dulu kali ya, kita kembali ke berwisata nih. Dari yang Anjani handling tuh kebanyakan yang ikut serta tuh mostly Gen Z atau apa sih kebanyakan teman-teman? Oke. Jadi tuh sebenarnya kita dari kembali berwisata sendiri kita tuh belum pernah mengadakan offline temu gitu ya. Kita jadi online communication tuh pernah, webinar tuh dulu pernah ada. Tapi mostly memang kalau kita lihat dari demografi tuh kebanyakan milenial. Jadi seumur aku sekitar 30 dan ke bawah gitu. Jadi memang sesuai dengan target kita sih sebenarnya, karena mereka hopefully yang 5 tahun 10 tahun lagi akan menjadi pembuat keputusan nih gitu kan maksudnya. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Jadi memang tujuannya sebenarnya lebih ke Gen Z, yang mana sebenarnya kita sudah mulai touch di sana, tapi mostly itu milenial karena mereka yang lumayan lebih aware gitu sekarang untuk berwisata secara eco dan secara berkelanjutan. Nah dari keadaan yang udah tadi kurang lebih dijelaskan ini, jika ingin mengembangkan ekoturisme kira-kira di Indonesia, langkah pertama yang krusial yang harus diambil itu menurut Anjani apa sih kira-kira? Mindset ya, dari pola diri pikir. Kayak nggak ada lagi sih menurut aku, kayak sebenarnya mau cuma ya jangan ngomong sama sembarangan dong gitu. Iya sih. Kayak mau diomongin kayak apapun, kitanya nggak di dalam hati kita tuh nggak mau mulai, nggak bisa gitu maksudku. Kayak as simple as misalnya kita sekarang no plastik gitu. Tapi kita sesimpel kita bawa tas belanja aja kita sampai lupa, menurut aku ya itu udah maksudnya udah alert gitu, maksudnya sesimpel itu. Integritas gitu. Iya, integritas, mindset kita tuh harus diubah dulu, bukan karena kayak cuma satu aja nggak apa-apa, nggak gitu. Betul, kayak bawa tumbler berat, sesimpel orang-orang bilang kayak ngapain sih pakai spawnbound gue jadi banyak nih tas belanja, ya nggak apa-apa, maksudnya kayak it's okay, maksudnya kalau memang nggak mau banyak ya bawa aja memang yang udah misalnya sesimpel itu. Jadi kayak menurut aku mindset kita gitu, bumi kita mau kita search di mana, bumi kita udah mau mati kok, udah dying nih gitu masalah, dan kehadiran kita juga memang sudah ancaman gitu bagi bumi. Ya bagaimana kita melakukan hal sekecil dari mindset kita aja. Bener ya. Sedih ya jadi sore ini. Ibu ada yang ditambahkan? Sebelum mengakhiri episode kali ini, tadi Anjani juga udah banyak cerita tentang keadaan turisme khususnya di negara kita ya. Mungkin dari Ibu Amanda ada yang mau ditambahkan tentang ekoturisme ini? Tadi kan Anjani bicara mengenai mindset ya, pola pikir. Mungkin coba sedikit deh kita berusaha gitu ya, kalau kita melancong itu
melancong untuk berbuat baik gitu ya, travel for good. Apa contohnya? Ada paket-paket tourism itu yang manfaatnya kembali ke masyarakat sekitar. Misalnya waktu itu anak saya pernah, dia ada paket ya, naik sepeda di sekeliling Angkor Wat. Memang di sana ya, di sekeliling Angkor Wat, tetapi nggak pakai mobil ya, pakai sepeda kan, jadi lebih ramah lingkungan. Tapi dengan begitu dia bisa masuk-masuk gitu ya, lihat candi-candi. Tapi dana yang dia bayarkan itu sebagian digunakan untuk masyarakat sekitar, apakah dia belajar berbahasa Inggris, menjahit dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya kita sendiri misalnya tidak menggunakan paket wisata, ya apa yang kita bisa perbuat gitu untuk menjaga lingkungan. Jadi langsung mindsetnya travel for good gitu, melancong untuk berbuat baik. Termasuk tadi bawa berat, tampil. Saya juga suka keberatan sih kalau tampil, apalagi kalau diisi air gitu. Aduh, kok berat amat gitu ya. Dan membawa kantong sendiri untuk belanja dan juga lebih peka gitu ya. Kalau misalnya barangnya banyak ya jangan pakai plastik dan lain sebagainya, kecil-kecil aja itu sudah sangat membantu. Karena kan masalahnya tadi sampah kan yang terbesar memang masalah sampah. Jadi travel for good, melancong untuk berbuat baik. Dari Anjani mungkin sebelum kita tutup ada lagi yang ditambahkan? Aku udah cukup. Cukup, yakin. Udah cukup. Ya jadi episode kali ini mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Light Vibes from Amanda. Jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube TV-nya from Amanda Tatili. Juga nyalain lonceng buat notifikasi kalau ada konten-konten baru. Terima kasih.